Episode 2146-2150. Bab 2146, Insomnia bagian 1. Bukan apa-apa, hanya obat yang berkhasiat. Sang Hongyu panik. Jika benar-benar Raja Naga yang sedang menggunakan narkoba itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi dialah pria yang selalu memikirkan saudara kandung. Namun sebagai kakak perempuan, dia telah menelan pria pertama kali yang membuat adik perempuannya terkesan. Dia adik perempuan yang jahat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, bukan? Obat berkhasiat. Sang Liuyu mengulanginya dengan tatapan ingin tahu. Tapi tadi aku melihat sedikit kabut merah keluar. Sang Hongyu terdiam. Dia berkata tanpa daya, itu karena khasiat obatnya. Sang Liuyu menatapnya dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya seolah berkata, apa kau menganggapku bodoh? Sang Hongyu merasa sedikit bersalah. Tak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa berkata, ini adalah embun hasrat yang dilepaskan. Aku bisa baca. Itu jenis obatnya. Itu sesuatu yang dimurnikan dari lendir tentakel kraken. Sang Hongyu terlalu malu untuk bersikap terus terang. Sedikit kemerahan langsung muncul di wajah Sang Liuyu. Untungnya, dia mengenakan masker, jadi dia tidak terlihat terlalu malu. Apakah Kakier memberimu obat semacam itu? Meskipun dia tidak tahu apapun tentang hal ini, dia tidak bodoh. Dia segera menyadari kegunaan obat itu, dan merasa malu sekaligus kesal. Sang Hongyu segera menghentikannya. Setelah melihat sekelilingnya, dia menarik adiknya ke dalam kamar. Apakah kakak ipar meminta obat ini padanya? Sang Liuyu segera bertanya ketika dia memasuki ruangan. Itu bukan salah kakak iparmu. Dia juga tidak punya pilihan. Sang Hongyu tergagap. Sang Liuyu kini benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang Hongyu kemudian melanjutkan, dulu, saudara iparmu, bertukar posisi dengan Raja Naga palsu, kan? Untuk melacak keberadaanmu, dia akhirnya mengundang pengintaian dari musuh. Dia tidak tahu bahwa kamu telah ditangkap, jadi itulah mengapa Kakier menggunakan embun hasrat yang dibebaskan untuk menguji hubungan kita. Raja Naga palsu itu sudah bernafsu padaku dan mencari embun hasrat yang dibebaskan untuk membuatku tunduk. Jika dia adalah Raja Naga palsu, dia tidak akan pernah menyerah pada kesempatan itu. Ekspresi Sang Liuyu menjadi aneh. Jadi, untuk mendapatkan kepercayaan para penipu, kau dan dia, bagaimanapun, dia adalah saudara iparmu. Sang Hongyu berkata dengan rasa bersalah. Novel terbaru di-discover dari NOVEL.com. Melihat hubunganku saat ini dengan Zuan, tidak ada masalah dalam menyebut saudara ipar. Iklan oleh Pub Future. Sang Liuyu tak dapat menahan tawa. Tidak heran kamu bisa memastikan bahwa dia adalah saudara ipar yang sebenarnya. Sebagai suami istri, mereka telah melakukan semua itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak yakin? Wajah Sang Hongyu memerah. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan semuanya di masa depan. Dia hanya bisa berkata, istirahatlah dengan baik di sini. Kamu telah menjadi tawanan selama ini, jadi kamu mungkin tidak bisa tidur dengan baik. Ada ranjang kecil di ruang luar khusus untuk para pembantu agar bisa beristirahat sehingga mereka selalu siap sedia. Mereka adalah orang-orang yang melayani Raja Naga dan Ratu secara langsung. Meskipun ranjangnya lebih kecil, kondisinya masih lebih baik daripada di kebanyakan rumah. Sang Liuyu menyuarakan persetujuannya. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya sangat cemas dan hampir tidak pernah tidur. Dia selalu waspada jika ada aktivitas sekecil apapun. Sekarang setelah kakak perempuannya membicarakannya, dia menyadari bahwa dia memang harus beristirahat dengan cukup. Ketika dia melihat kakaknya membawa narkoba ke dalam, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu masih akan menggunakan narkoba itu? Sang Hongyu merasa sangat malu hingga ingin menggali lubang untuk bersembunyi selamanya. Namun, ia tetap menjawab, untuk menghilangkan kecurigaan Kakier, meskipun aku tidak benar-benar menginginkannya, kita hanya bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Sang Liuyu langsung dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Dia berkata, kamu telah bekerja keras, kakak perempuan. Sayangnya, dia tidak bisa membantu hal semacam itu meskipun dia ingin. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada kakak perempuannya. Sang Hongyu merasa semakin menyesal. Ia membuka mulutnya dan ingin menjelaskan kepada adik perempuannya, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa.
Pada akhirnya, ia hanya bisa berkata, aku harap kau tidak akan menyalahkanku di masa depan, adik kecil. Sang Liu Yu agak bingung. Kakak, kau menyelamatkanku dan kau telah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk berterima kasih padamu, jadi mengapa aku harus menyalahkanmu? Kedua saudari itu biasanya memiliki hubungan yang baik, jadi dia tentu tahu hubungan seperti apa yang sebenarnya dimiliki Sang Hongyu dengan Raja Naga. Saudarinya hanya melakukan ini untuk membantu Ras Putri Duyung, dia biasanya menghabiskan sedikit waktu dengan Raja Naga, namun untuk seseorang yang tidak dicintainya, dia harus melayaninya. Dia benar-benar dizalimi. Sang Hongyu tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Setelah menghela napas, dia masuk ke ruang dalam. Di dalam, Zuan sedang duduk bermeditasi. Ketika dia merasakan kedatangannya, dia membuka matanya dan berkata, ketika aku menarik para penjaga tadi, aku menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki beberapa dari mereka. Mereka semua dikendalikan oleh laba-laba iblis pemakan hati. Laba-laba iblis pemakan hati. Apakah mereka monster alien yang kau ceritakan pada semua ras terakhir kali? Tanya Sang Hongyu, tercengang. Ia menyadari apa yang sedang terjadi. Saat itu, Zuan telah menggunakan identitasnya sebagai Bupati Manusia untuk memberitahu seluruh dunia, memberitahu mereka agar berhati-hati terhadap laba-laba iblis pemakan hati. Tentu saja, ras laut juga telah menerima berita tentang itu. Benar sekali, aku memeriksa tubuh mereka saat berhadapan dengan mereka. Jantung mereka sudah ditempati oleh laba-laba iblis pemakan jantung. Aku pernah bertarung melawan makhluk-makhluk itu sebelumnya, jadi aku langsung merasakannya, kata Zuan dengan serius. Iklan oleh Pub Future, sepertinya mereka sudah mati. Aku selalu curiga bagaimana para penipu itu berhasil menyamar sebagai anggota ras laut kita dengan begitu cepat. Sedikit kekhawatiran melintas di wajah Sang Hongyu saat dia berkata, aku ingin tahu apakah Kakier juga dikendalikan oleh laba-laba iblis pemakan hati. Zuan menggelengkan kepalanya. Dilihat dari interaksi kita, sepertinya tidak begitu. Kakier memberinya perasaan yang sangat misterius, dan tingkat kendali laba-laba iblis pemakan hati memiliki batas. Tidak mungkin ia bisa mengendalikan seseorang sekuat itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Selain Kakier, Raja Naga Palsu itu juga tidak dikendalikan oleh laba-laba iblis pemakan hati. Dia adalah makhluk misterius lainnya. Zuan mengingat orang tanpa wajah itu. Namun karena tidak ada waktu, dia hanya berpikir untuk menghapus semua jejak. Dia tidak mendapat kesempatan untuk menyelidiki mayat itu. Mungkin mereka adalah sejenis makhluk yang dapat meniru orang lain dengan sempurna. Sang Hongyu juga mengingat Raja Naga di masa lalu, dan tidak dapat menahan rasa ngeri. Orang-orang itu benar-benar sulit untuk dilawan. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada laba-laba iblis pemakan hati. Tujuan utama kita sekarang adalah menyimpulkan siapa yang telah digantikan dan siapa yang normal, kata Zuan serius. Begitu kita yakin, aku akan bergerak. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dengan kekuatan dan pengalamannya saat ini dalam berbagai kejadian berbahaya, dia tidak perlu takut sama sekali terhadap makhluk-makhluk ini. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah mereka menyembunyikan terlalu banyak hal, jadi jika dia tidak bisa menghadapi mereka sekaligus dan membiarkan beberapa lolos, keadaan akan menjadi rumit begitu mereka berkumpul lagi dan kembali. Ya, sejauh ini, kami hanya bisa memastikan satu orang yang bukan salah satu penipu. Sang Hongyu mengangguk. Zuan tertawa. Aoyong yang menyukaimu itu. Sang Hongyu langsung mengeluh dengan nada bercanda, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi jika dia salah satu penipu, dia tidak akan mau mendekatiku seperti ini sebelumnya. Aku setuju denganmu. Satu-satunya alasan mengapa dia berani menyelinap ke istana untuk mencarimu dan akhirnya dikejar oleh Kakier adalah karena dia bukan salah satu dari mereka. Zuan tersenyum sambil melanjutkan, selain itu, dilihat dari interaksiku selama perjamuan sebelumnya, Duchess yang berdansa denganku dan nona-nona muda lainnya juga seharusnya normal. Sang Hongyu sedikit terkejut. Jadi, saat itu kamu tidak hanya meraba-raba mereka untuk bersenang-senang, tetapi juga memeriksa tubuh mereka. Mereka cukup dekat dengan Zuan sebelumnya, jadi memang ada banyak kesempatan untuk memeriksa mereka. Zuan menjawab, kalau boleh jujur, memeriksa tubuh mereka adalah hal yang kedua. Mereka benar-benar merasa cukup baik.
Apakah kamu ingin mati gelombang? Jelaslah dialah yang menghasutnya saat itu, namun ketika dia mendengarnya mengatakan itu sekarang, Sang Hongyu masih merasa sedikit cemburu dan mengejarnya. Sang Liuyu tersenyum ketika mendengar suara tawa yang datang dari dalam ruangan. Hubungan kakak perempuan dan kakak ipar tampaknya menjadi jauh lebih baik. Namun, itu juga masuk akal. Setelah mengalami hal seperti itu, akan lebih aneh jika tidak ada kemajuan dalam hubungan mereka. Tak lama kemudian, keduanya saling berhadapan karena semua perkelahian itu. Zuan tiba-tiba melihat dua botol di tangan Sang Hongyu dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Mengapa kamu membawa dua botol itu ke dalam?" Bab 2147, Insomnia Bagian 2. Kakier mengirimkannya agar kau bisa lebih cepat merebut hatiku. Sebenarnya, adik perempuanlah yang memilihnya, hanya memikirkan bagaimana aku akan menjelaskan semuanya padanya di masa depan membuatku ingin mati karena malu. Sang Hongyu meletakkan kepalanya di dada Zuan seolah ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Zuan juga merasa sakit kepala saat memikirkan situasi itu. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak memindahkannya sedikit lebih jauh saat ini? Kamu tidak bisa tidak merasa sedikit malu karena dia begitu dekat." Bukan hanya Sang Hongyu, dia juga merasa bersalah. Jika Sang Liuyu tahu apa yang telah dia lakukan kepada adiknya saat hanya dipisahkan oleh satu dinding, dia tidak akan berani menatap mata dingin dan tenang milik adiknya itu. Sang Hongyu menggelengkan kepalanya. "Kita tidak bisa. Kamu sama sekali tidak mengerti bagaimana cara berpikir wanita. Kau baru saja mengungkapkan pikiranmu di depan semua orang, membuat banyak dayang istana iri padanya. Jika dia benar-benar meninggalkan daerah kita, dia akan menjadi sasaran setiap hari. Meskipun adik perempuan kita tidak takut pada mereka, Kakier dan musuh kita saat ini sedang mengawasi kita dengan cermat. Kita tidak bisa mengambil risiko apapun." Mendengar ucapannya, Zuan mengangguk tanda setuju dan berkata, "Kamu benar." Dia sebenarnya juga tidak merasa nyaman jika Sang Liuyu tinggal terlalu jauh. Kemudian, matanya beralih ke botol-botol yang dipegangnya erat-erat. Dia bertanya, "Apakah kamu berencana meminumnya? Kau ingin aku melakukannya?" Jawab Sang Hongyu sambil mendongak. Wajahnya yang anggun dan berwibawa kini dipenuhi rasa malu. Namun, ada sedikit harapan di matanya. Zuan mencengkeram tangannya erat-erat dan mengambil botol itu darinya. Dia hendak membuangnya ketika dia menghentikannya. Meskipun Zuan bingung, Sang Hongyu berkata dengan ekspresi rumit, "Ras Putri Duyung selalu setia pada cinta dan suami mereka. Mereka tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengannya. Itulah mengapa aku butuh alasan." Ketika Zuan mendengar apa yang dikatakannya, ia pertama-tama memeriksa botolnya untuk memastikan obatnya baik-baik saja. Kemudian, ia mendekatkannya ke bibirnya. Sang Hongyu membuka mulutnya dan meminum semua isinya dalam sekali teguk. "Dasar orang jahat, aku sudah terinfeksi oleh obat-obatan jahat seperti itu meskipun aku tidak menginginkannya," kata Sang Hongyu, matanya langsung berkaca-kaca. Dia menatap Zuan dengan mata yang memikat itu, diam-diam mengundangnya masuk. Tubuh bagian bawah Zuan juga mulai terbakar. Wanita ini berwibawa dan pendiam di luar, tetapi dia sangat bersemangat di dalam. Ketika kedua temperamen itu digabungkan, dan satu ditambahkan pada status istimewanya, itu benar-benar menciptakan rasa terkejut yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Setelah kejadian semalam, mereka berdua sudah sangat akrab satu sama lain. Mereka tidak perlu melakukannya secara perlahan dan jiwa mereka langsung menyatu. Entah mengapa, Sang Hongyu menjadi bersemangat hari ini. Kulitnya segera memerah dan ekspresinya menjadi bergairah. Tanpa terasa, dia mengarahkan tangan Zuan ke lehernya. Setelah kejadian malam sebelumnya, Zuan tahu bahwa permaisuri yang mulia dan saleh ini memiliki beberapa kesukaan yang tidak bisa dia beritahukan kepada orang lain di dunia, dan sepanjang malam, dia tampaknya telah membuka kunci suatu gerbang tertentu. Zuan juga menganggapnya sangat baru. Tangannya berkoordinasi dengannya dan melingkari lehernya, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Sang Hongyu perlahan merasakan sensasi sesak di sekelilingnya, tetapi dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasakan sensasi misterius dan menakjubkan. Tubuhnya juga jauh lebih bersemangat dari biasanya. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, Sang Hongyu benar-benar meleleh dalam pelukan Zuan. Ia terengah-engah, keringat membasahi rambutnya. Ia tampak semakin lembut dan cantik dari waktu ke waktu.
Ketika ia melihat ekspresi ambigu Zuan, ia tak dapat menahan rasa malu. Kau tidak boleh menertawakanku. Semua ini wajar saja. Kamu tidak perlu merasa malu, kata Zuan untuk menghiburnya. Ini sebenarnya bukan masalah besar, dan pengalaman yang mendebarkan seperti itu justru membuat segalanya menjadi lebih menarik. Sang Hongyu menggigit bibirnya, karena dia bisa merasakan kondisinya saat ini. Apakah dia benar-benar manusia? Staminanya berada pada level yang akan membuat wanita manapun khawatir. Tepat saat itu, dia mendekat ke telinga Zuan dan berbisik pelan, "Mengapa kamu tidak menggendongku ke tembok di sana?" Mata Zuan langsung membelalak, karena tembok yang ditunjuknya adalah tembok yang memisahkan mereka dari Sang Liuyu. Tak lama kemudian, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat terkenal Hong Xixian. 1. Sang Hongyu terus melingkarkan lengannya di lehernya sambil tertawa konyol. Matanya penuh dengan harapan dan kebanggaan. Zuan akhirnya tidak dapat menahan godaan dan menggendongnya lalu berjalan keluar. Tak lama kemudian, Sang Liuyu, yang sedang beristirahat di ruang luar, tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya yang dingin dan cantik ditutupi oleh rona merah muda. Dia mendengus dan berkata, "Kakak ipar benar-benar vulgar. Hanya ada satu dinding yang memisahkan mereka, dan dia bahkan bisa membayangkan bagaimana kakak perempuannya bersandar di dinding." Meskipun Sang Hongyu berusaha sekuat tenaga untuk menutup mulutnya dan tidak bersuara, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan hal seperti itu? Suara erangan yang tertahan terdengar samar-samar bahkan melalui dinding. Rasa manis dan gembira yang keluar dari suara saudara perempuannya membuat Sang Liuyu sangat tidak nyaman. Dia berguling ke depan dan ke belakang dan merasa sulit untuk tidur. Kakak ipar benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Lagi pula, dia yakin kakak perempuannya yang biasanya bermartabat dan pendiam tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Sudah pasti kakak iparnya yang biasanya bejat dan licik, Raja Naga, yang telah memaksanya melakukan hal ini. Di luar istana, Kakier, yang selalu memperhatikan situasi di dalam, memiliki ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang terkutuk ini benar-benar tahu cara bermain. Ketika dia yakin segalanya berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang diprediksi, dia tidak mau lagi mendengarkan. Iklan oleh Pub Future. Keesokan paginya, Sang Hongyu keluar dari kamar dengan wajah berseri-seri dan suasana hati yang ceria. Ketika dia melihat adik perempuannya, dia terkejut dan bertanya, "Mengapa matamu agak bengkak?" Namun, bukan hanya wajah Sang Liuyu, bahkan ada beberapa lingkaran hitam di bawah matanya. Secara keseluruhan, hal seperti itu jarang terlihat pada Sang Liuyu yang cantik alami. Tidak apa-apa, keadaan akan membaik dengan cepat. Sang Liuyu menatapnya dengan kesal. "Kamu masih berani bertanya? Aku harus mendengarkanmu sepanjang malam, jadi bagaimana mungkin aku bisa tidur?" Ia merasa lebih buruk daripada beberapa hari sebelumnya. Namun, ia harus mengakui bahwa kakak perempuannya terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya, dengan kulit yang lebih cemerlang dari sebelumnya. Apakah manfaat cinta benar-benar menakjubkan? Tentu saja, dia juga merasa senang untuk kakak perempuannya. Dia tahu bahwa pernikahan kakak perempuannya tidak didasari oleh cinta. Nah, ini bisa dianggap sebagai semacam berkah di tengah malapetaka. Tetap saja, dia melihat Zuan berjalan keluar dan tak dapat menahan diri untuk bergumam, "Dasar binatang. Orang ini mempermalukan kakak perempuan sepanjang malam, menyebalkan sekali." Tapi kakak perempuan itu tidak tampak marah, dan dia juga tidak bertingkah sama sekali. "Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu untuk +333 +333 +333. Ketika melihat titik amarah yang masuk, Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Keinginan sesaat mereka akhirnya menciptakan serangkaian masalah. Tidak apa-apa untuk saat ini, karena dia memiliki identitas Raja Naga untuk menutupinya. Namun jika semuanya terungkap di masa mendatang, kesan baik yang telah dia buat pada Sang Liuyu bisa hancur. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa ketika membayangkan situasi itu. Nafsu memang datangnya seperti guilotin di atas kepala. Aku seharusnya lebih berhati-hati tadi malam. Tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat banyak ketika kakak perempuannya begitu pandai dalam hal semacam ini." Lihat bab baru di novel.com. 1. Dari dunia fiksi yang sama dengan Pinru dari keahliannya Pinrus Wardrobe.
Kalimat yang dirujuknya bisa saja, kamu nakal sekali, apa yang kamu lakukan adalah rayuan dan godaan, dan, bodoh, berhentilah berakting. Bab 2148, Konspirasi Melawan Konspirasi. Zuan sempat terhenti, lalu kembali memfokuskan perhatiannya. Setelah para pelayan membantu mereka mandi, dia mengusir yang lain dan hanya meninggalkan pembantu, Sang Liuyu untuk melayani mereka berdua. Jika ini adalah situasi normal, tindakan seperti itu akan sangat berisiko dan akan mengundang kecurigaan para penipu. Namun, itu sebenarnya rencana para penipu, jadi tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Zuan merasakan kegembiraan yang mirip dengan bermain-main dengan wanita atas perintah kekaisaran. Ketika melihat Sang Liuyu terus berdiri di pinggir dengan sikap hati-hati dan teliti, Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya sedikit pun menggelikan. Dia bilang, duduk saja dan makan bersama kami. Sang Liuyu sedang menatap makanan di atas meja. Ia pun menelan ludah. Setelah gelisah sepanjang malam, ia sebenarnya sudah sangat lapar sejak lama. Tapi, dia masih memiliki banyak keraguan. Jika orang lain melihat makan bersama Raja Naga dan Ratu Putri Duyung, identitasnya pasti akan terungkap. Zuan menebak mengapa dia ragu-ragu dan berkata menghibur, jangan khawatir, dengan keberadaanku di sini, aku akan tahu jika ada orang yang mendekati kita. Sang Liuyu akhirnya tenang dan duduk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri dan bertanya, jika kamu benar-benar hebat, lalu mengapa kamu digantikan oleh penipu sejak awal, membuat kakak perempuan begitu menderita? Kita sekarang berada dalam situasi yang sangat pasif. Ketika mendengarnya, Sang Hongyu merasa sedikit sedih. Raja Naga yang sebetulnya mungkin sudah mati. Meskipun keduanya tidak memiliki perasaan yang kuat, mereka tetap menikah selama bertahun-tahun. Dulu, orang-orang itu sengaja bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, jadi aku panjang dan tertipu oleh tipuan mereka, kata Zuan. Dia bisa merasakan bahwa Sang Hongyu mulai emosional, jadi dia dengan lembut memegang tangan Sang Hongyu di bawah meja dan diam-diam berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam. Saat dia merasakan kehangatan dari tangannya, suasana hati Sang Hongyu akhirnya sedikit membaik. Meskipun Sang Liuyu benar-benar lapar, dia tetap makan dengan sangat anggun. Setelah menghabiskan kuenya, dia menutup mulutnya dan bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sang Hongyu menjawab, setelah pengamatan kami akhir-akhir ini, kami telah menentukan bahwa dengan Kakier sebagai pemimpin, sebagian besar pelayan dan pembantu di istana telah diganti. Itulah mengapa kita harus berhati-hati. Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa melakukan semua ini, mengubah begitu banyak orang tanpa tahu sedikit pun? Itulah sumber kebingungan terbesar Sang Liuyu akhir-akhir ini. Para pelayan dan pembantu biasa mungkin telah dikendalikan oleh laba-laba iblis pemakan hati. Sedangkan untuk yang tingkatannya lebih tinggi seperti Kakier, kita juga tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, kata Sang Hongyu sambil mengerutkan kening. Laba-laba iblis pemakan hati, seru Sang Liuyu, dan ekspresinya berubah. Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di endofal.com. Sang Hongyu diam-diam menatap Zuan dan berkata sambil tersenyum, itu informasi dari teman bupatimu itu. Sebelumnya, saudara iparmu tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Kaulah yang terus menasihati ras laut untuk mempersiapkan beberapa tindakan pencegahan. Tetapi pada akhirnya, semuanya sudah terlambat. Sang Liuyu mendesah. Dia bertanya-tanya kapan monster asing ini menyusup ke Istana Naga. Pada akhirnya, semua ini salah kakak iparmu karena mengabaikan tanggung jawabnya dan selalu mengejar-ngejar wanita. Kalau tidak, alien-alien ini tidak akan punya kesempatan, kata Sang Hongyu sambil mendengus dingin. Itu benar-benar membuatnya sedikit kesal. Dia sebenarnya tidak terlalu keberatan dengan pria itu yang selalu menggoda wanita, tetapi jika semua ras Ocean ditempatkan dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai akibatnya, itu sama sekali berbeda. Sang Liuyu juga menatap Zuan. Benar sekali, dia tidak bisa lepas dari kesalahannya. Zuan terdiam. Mengapa tiba-tiba aku menjadi sasaran kemarahan mereka tanpa alasan? Iklan oleh Pub Future. Lupakan saja, karena aku sudah menikmati manfaat menjadi Raja Naga, bukanlah masalah besar jika aku juga menanggung sebagian keluhannya. Ahem,
Aku tidak bisa mengatakan makhluk macam apa peniru Raja Naga tanpa wajah itu, kata Zuan. Hal yang paling mengkhawatirkan baginya adalah mengapa dia tidak bisa mengungkap peniru itu melalui sistem Rage Keyboard System. Sang Liuyu tidak mau repot-repot terus mengkritiknya dan juga menjadi khawatir, katanya, para penipu itu tampaknya sangat peduli dengan mahkota yang kumiliki, yang berarti mereka mungkin bermaksud membuka makam 10.000 naga. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ingin mereka dapatkan dari makam itu. Untuk saat ini, kita hanya bisa mencoba mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Kau harus mengambil mahkotanya, dan kemudian kita akan mengetahui apa tujuan mereka begitu kita mengikuti mereka, kata Zuan. Sang Liuyu mengerutkan kening. Diam-diam dia menarik tangan Sang Hongyu. Kedua saudari itu saling berpandangan, dan dia berkomunikasi melalui matanya. Kakak, apakah dia benar-benar kakak ipar yang sebenarnya? Wajah Sang Hongyu memerah. Tentu saja dia iparmu, kalau tidak, kenapa aku harus melakukan hal itu dengannya? Sang Liuyu masih ragu. Dia hanya merasa ada yang tidak beres di sini. Rasanya seolah-olah para penipu itu mencoba menipunya agar menyerahkan mahkotanya. Mungkinkah Anda tertipu oleh ilusi yang mereka berikan kepada Anda? Sang Hongyu terdiam. Ia harus mengakui bahwa adik perempuannya cukup waspada. Zuan kurang lebih bisa menebak apa yang sedang dibicarakan kedua saudari itu dari raut wajah mereka. Ia memutuskan untuk berkata saja, benar sekali, itu memang rencana para penipu. Mereka ingin menipumu agar menyerahkan mahkota. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Sang Liuyu tampak seperti tersengat listrik. Dia menatapnya dengan ekspresi waspada. Zuan tersenyum. Biar aku selesaikan dulu. Menyelamatkanmu dan menahanmu di istana adalah hal-hal yang sebenarnya diketahui Kakier dan yang lainnya. Mereka bekerja sama dengan kita dalam menciptakan ilusi ini. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, yaitu aku bukanlah Raja Naga palsu. Sang Liuyu menatap kakak perempuannya. Sang Hongyu mengangguk sambil tersenyum. Itulah sebabnya kami segera menyusun rencana untuk mengetahui apa yang sedang direncanakan para penipu itu, lanjut Zuan. Tetapi apakah orang-orang itu tidak akan mencurigaimu sama sekali? Sang Liuyu bertanya dengan nada skeptis. Para penipu itu bukanlah orang bodoh, atau tidak mungkin mereka dapat sepenuhnya menguasai istana naga secepat itu sebelum ras laut sempat bereaksi. Tentu saja mereka akan curiga. Kalau tidak, menurutmu mengapa mereka menyuruhku dan kakak perempuanmu melakukan hal-hal itu? Kata Zuan sambil mendesah. Iklan oleh Pub Future. Wajah Sang Hongyu langsung memerah. Dia menatapnya dengan jengkel. Haruskah kau mengatakan hal-hal ini di depan adik perempuanku? Sang Liuyu tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Para penipu itu mungkin khawatir kalau kakak perempuan tidak akan benar-benar setuju untuk menipuku, jadi itulah sebabnya mereka menyuruhnya menggertaknya hari demi hari, karena dia tidak akan punya jalan keluar dan hanya bisa bekerja sama dalam penghinaan. Dengan begitu, Kakier dan yang lainnya akan merasa benar-benar tenang. Dia menatap Zuan dengan tatapan penuh penyesalan. Kakak ipar sekarang berbeda dari sebelumnya. Bukannya dia masih memikirkan hal-hal mesum itu bahkan dalam situasi seperti ini, tetapi dia berusaha mendapatkan kepercayaan musuh. Aku salah menilai dia, dan kakak perempuan. Dia benar-benar menderita begitu banyak kesalahan. Untungnya, entah bagaimana secara ajaib, saudara iparnya benar-benar telah kembali. Kalau tidak, dia tidak akan berani membayangkan apa yang akan dialami kakak perempuannya. Kakak ipar, maafkan aku. Selama ini aku selalu salah paham padamu. Sang Liuyu membungkuk dengan serius ke arah Zuan. Saat melihat betapa tulusnya ucapannya, Zuan malah merasa malu. Semua akting ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana aku bisa membereskan semuanya di masa depan? Ini bukan masalah besar. Yang terpenting, mulai sekarang, kita harus bersatu sebagai satu kesatuan. Maksudku bekerja sama sebagai satu kesatuan. Di bawah tatapan curiga Sang Liuyu, Zuan dengan cepat mengubah kata-katanya. Berpura-puralah telah jatuh cinta terlebih dahulu dan simpan mahkota itu bersamamu. Kita akan memasuki makam 10.000 naga nanti dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Alis Sang Liuyu yang cantik memerah. Tapi penipu itu banyak sekali, jadi kenapa kalau mereka tiba-tiba mengepung dan menyerang kita? Kita mungkin akan diserang.
Ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu percaya pada Raja Naga. Lagi pula, jika dia benar-benar hebat, dia tidak akan mudah digantikan oleh musuh. Apakah dia benar-benar mampu melakukannya? Sang Hongyu terbatuk pelan dan berkata, tolonglah dia. Dengan dia di sini, tidak akan ada masalah. Sebelumnya dia masih ragu-ragu, tetapi setelah mereka bersama, dia benar-benar membayangkan betapa kuatnya Zuan. Ya, terlepas dari apakah itu di luar tempat tidur atau. Meskipun Sang Liuyu masih penuh keraguan, dia tahu bahwa kakak iparnya bukanlah tipe yang suka bercanda tentang hal-hal penting. Karena itu dia mengangguk dan berkata, baiklah, mahkotanya disembunyikan di. Bab 2149, terlihat melalui. Tak lama kemudian, Zuan dan Kakier langsung bertemu. Ketika Kakier mendengar bahwa Raja Naga Palsu telah memperoleh keberadaan mahkota, ia langsung gembira. Baiklah, aku akan segera memanggil orang untuk merebut kembali mahkotanya. Tunggu, Zuan terhenti. Bukankah kita masih membutuhkan Sang Liuyu? Bukankah kau akan terbongkar sekarang juga jika kau langsung mengambil mahkotanya? Sekarang setelah aku mendapatkan kepercayaannya, kita simpan saja mahkotanya agar dia tidak mengetahui rencana kita. Bagus sekali, Kakier mengacungkan jempolnya. Saya semakin merasa bahwa rencana ini luar biasa. Ia pun segera menyetujuinya. Zuan kemudian menemukan kesempatan untuk membawa Sang Liuyu bersamanya untuk mengambil mahkota. Dengan dia memimpin Istana Naga, banyak hal menjadi jauh lebih mudah. Sepanjang jalan, Sang Liuyu melirik Zuan beberapa kali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya karena semua orang menatapnya, dan bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Sang Liuyu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya merasa kamu tidak sama seperti sebelumnya. Bagaimana? Zuan merasa khawatir. Mungkinkah ada beberapa detail yang mungkin saya lewatkan? Dulu kamu selalu menggunakan segala macam cara untuk mengambil keuntungan dariku setiap kali bertemu denganku secara pribadi, tetapi sekarang kamu jauh lebih disiplin, kata Sang Liuyu dengan dingin. Zuan menyesal. Raja Naga sungguh pantas untuk dihajar. Oleh karena itu, dia menjawab sambil tersenyum, kalau begitu, mungkinkah kamu ingin aku melakukan sesuatu padamu? Sang Liuyu mengerutkan kening dan menarik kembali tangannya. Menurutmu mungkin kau sudah berubah, tapi kau masih saja tidak bisa ditebus. Zuan terdiam. Saya menjawab dengan putus asa, sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa, kan? Sekarang setelah begitu banyak hal terjadi, bagaimana mungkin aku masih ingin terus-menerus memikirkan hal-hal itu? Sang Liuyu tercengang dan bergumam, tapi sepertinya kamu benar-benar bersemangat tadi malam. Sumber konten ini NOVNBN. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu sebesar +22 + 22 + 22. Zuan terdiam. Rupanya Sang Liuyu masih sangat kesal karena dia tidak bisa tidur karena semua kebisingan tadi malam. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, mereka berdua tanpa sadar telah tiba di lautan luar. Sang Liuyu mengeluarkan oker di pinggangnya dan meniupnya dengan lembut. Melodi berirama dengan cepat memenuhi udara. Zuan terkejut. Frekuensi ini sudah melampaui jangkauan pendengaran orang normal. Mungkin hanya ras lautan yang memiliki bakat seperti ini. Beberapa saat kemudian, terdengar jawaban dari kejauhan. Itu, ada apa? Seru Zuan kaget. Itu adalah suara yang sering ia dengar saat menonton video masa lalu. Tak lama kemudian, seekor burung berhenti sepanjang beberapa ratus meter mendekat dan semakin dekat. Kemudian, dia pun berenang riang di sekitar mereka berdua. Sang Liuyu tersenyum dan membelai kepala paus raksasa itu dengan penuh kasih sayang. Paus raksasa itu tampak sangat menikmatinya, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Zuan juga merasa hangat di dalam hatinya saat melihat pemandangan yang penuh cinta ini. Tidak semua makhluk di antara ras laut memiliki kecerdasan tinggi, ada banyak makhluk laut biasa juga. Mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia dan hanya dapat mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka untuk secara bertahap memperkuat diri. Baiklah, aku datang untuk mengambil barang itu, kata Sang Liuyu sambil menepuk rahang paus itu. Paus itu membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah kotak yang indah. Zuan memperhatikan bahwa ada beberapa formasi yang diterapkan pada kasus tersebut. Ada yang untuk perlindungan, dan ada yang untuk menghalangi energi dunia luar. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Sang Liuyu memang pintar.
Dengan mahkota di perut paus, mahkota itu akan terus bergerak dan tidak memiliki lokasi yang pasti. Bahkan jika Kakier dan yang lainnya membalik seluruh istana naga atau bahkan wilayah ras Putri Duyung, mereka tetap tidak akan dapat menemukannya. Sang Liuyu membuka kotak itu dengan teknik khusus, lalu membawanya ke Zuan dan berkata, sudah saatnya mahkota Dewa Laut kembali ke pemilik aslinya. Zuan terkejut. Ia mengira mahkota itu akan disebut mahkota Raja Naga, tetapi ternyata mahkota itu disebut mahkota Dewa Laut. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan dewa? Reaksinya tidak mengejutkan, karena mahkota di dalam kotak itu sungguh luar biasa. Jika dilihat dari luar, mahkota Dewa Laut itu sangat sederhana, hanya lingkaran emas. Di bagian paling depan ada simbol Trisula, yang membuatnya tampak seperti mahkota. Namun, seluruh benda itu tampaknya mengandung kekuatan magis yang tak terbatas. Benda itu mengeluarkan tekanan misterius hanya dengan meletakkannya di tempatnya. Sebuah artefak ilahi. Zuan merasakan bahwa benda ini tampaknya memiliki aura yang mirip dengan yang ada di busur pembunuh matahari dan segel kaisar manusia. Dia mengira benda itu tidak lebih dari sekadar mahkota simbolis. Siapa yang mengira benda itu sebenarnya adalah artefak dewa yang kuat? Pakailah dan cobalah. Sang Liuyu berkata dengan tatapan misterius, jika kamu membawa ini bersamamu, kamu mungkin tidak akan dikalahkan oleh monster asing itu dengan mudah. Siapa yang bisa meramalkan bahwa akan ada sesuatu di dunia ini yang dapat menyakitiku saat itu? Zuan berkata sambil tertawa canggung. Pada saat yang sama, dia mengutuk Raja Naga karena membiarkan benda di celananya mengendalikan kepalanya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil mahkota Dewa Laut. Dia masih harus menggunakannya di masa depan, yang terbaik adalah membiasakan diri sekarang. Agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Namun begitu dia menyentuhnya, mahkota itu tiba-tiba bergetar. Riak tak terlihat menyebar, seolah-olah menolak sentuhan Zuan. Ekspresi Sang Liuyu langsung berubah. Kenyataannya, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Meskipun kakak perempuannya selalu mengatakan bahwa saudara iparnya ini nyata dan dia juga tidak merasakan sesuatu yang aneh, dia hanya merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh. Jika kakak juga membodohiku, iklan oleh Pub Future, dia tidak tahu dari mana pikiran itu muncul, tetapi dia merasa ngeri begitu pikiran itu muncul. Dia sudah mencoba menghapusnya beberapa kali. Jika memang itu yang terjadi, itu akan sangat mengecewakan. Tetapi semakin dia mencoba untuk tidak memikirkannya, semakin jelas pikiran itu muncul. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melakukan satu tes terakhir saat dia datang untuk mengambil mahkota. Saya sungguh berharap itu bukan seperti yang saya pikirkan. Ketika dia memikirkan pengalaman terkini kakak perempuannya, Sang Liuyu terus berdoa. Namun kenyataan itu kejam. Mahkota Dewa Laut menolak pria ini. Monster alien tidak mengetahuinya, tetapi mahkota Dewa Laut hanya dapat digunakan oleh ras laut. Penolakan mahkota tadi menjelaskan semuanya. Ekspresinya langsung berubah. Dia menutup kembali kotak itu, lalu dengan cepat terbang mundur. Dia bahkan tidak bertanya siapa orang itu, karena itu sudah tidak ada artinya. Dia memikirkan bagaimana kakak perempuannya telah bersama Raja Naga palsu ini hari demi hari, bagaimana dia mengira dia nyata dan menyerahkan segalanya padanya. Dia masih ingat dengan jelas ekspresi gembira kakak perempuannya. Jika kakaknya tahu bahwa ini bukan Raja Naga yang asli, betapa kejamnya itu. Namun, dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada kakak perempuannya. Dia tidak bisa membiarkan penipu ini terus membodohinya. Aku juga harus melindungi mahkota Dewa Laut ini. Musuh benar-benar menciptakan rencana jahat yang amat jahat. Dia sangat kesal saat ini. Mengapa saya tidak lebih waspada jika saya curiga? Saya hanya harus percaya pada keberuntungan. Kalau saja mahkota Dewa Laut jatuh ke tangan para monster asing itu, bahkan kematian 10.000 kali pun tidak akan mampu menebus kejahatannya. Tubuh bagian bawahnya tiba-tiba berubah menjadi ekor ikan berwarna biru laut. Dengan goyangan, dia berenang cepat ke laut. Ras Putri Duyung unggul dalam kecepatan. Dia berharap bisa mengandalkan itu untuk melarikan diri. Tepat saat itu, bibir merahnya sedikit terbuka. Sebuah lagu yang indah dan mengharukan menyebar ke seluruh laut. Tak lama kemudian, banyak sekali makhluk laut berenang mendekat. Ada paus raksasa, hiu ganas, dan bahkan banyak gurita dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka berkumpul untuk menghalangi jalan di belakang Sang Liuyu dan memberinya waktu. Namun, Sang Liuyu merasa sangat dingin, karena ia menemukan bahwa semua itu tidak ada artinya. Penipu itu sudah menghalangi jalannya. Ia tidak mencoba memanggil makhluk lain untuk membantunya. Itu hanya akan membuat mereka mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia. Dia menggertakkan giginya, lalu mencengkeram tangannya untuk meraih mahkota Dewa Laut. Dia ingin meminjam kekuatan artefak suci untuk menghentikan penipu ini. Namun, dia tahu bahwa dengan berlatihnya, tidak ada cara baginya untuk mengendalikan artefak suci seperti itu. Jika dia memaksakan penggunaannya, itu hanya akan mengakibatkan kehancurannya sendiri. Namun dengan keadaan saat ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Dia merasakan tekad di matanya, Zuan merasa ngeri dan mencengkeram tangannya ke arahnya. Mata Sang Liuyu penuh dengan keputusasaan. Apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu, jadi tidak ada sedikit pun kemungkinan. Bab 2150, Pertanyaan Menyiksa Jiwa. Sebenarnya kamu, ini siapa? Tanya Sang Liuyu, tahu bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menatap orang itu dan berharap dia bisa mati sambil mengetahui kebenarannya. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sang Liuyu akan berhati-hati sejauh ini. Bahkan sekarang, dia masih belum sepenuhnya mempercayainya. Sebenarnya aku kakak iparmu. Hah. Setelah terdiam beberapa saat, Zuan semakin frustrasi. Dia hanya bisa berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu, kakak perempuanmu, dan aku berada di pihak yang sama. Kakier dan yang lainnya adalah musuh bersama kita. Apakah aku masih akan mempercayainya? Balas Sang Liuyu sambil menatapnya dengan dingin. Apa gunanya mencoba membodohiku? Apakah pelabuhanku masih akan membantu kalian semua mencapai tujuanmu? Ketika dia memikirkan bagaimana laki-laki ini telah mempermainkan emosi kakaknya dan kemudian mempermalukannya, sementara kakaknya masih mengira dia adalah suaminya dan menanggapinya dengan antusias, dia merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Sebenarnya aku bukan monster alien, kata Zuan tanpa rasa frustrasi. Kakak perempuanmu juga tahu ini. Kami selalu bekerja sama untuk menipu para penipu itu. Untungnya, dia sudah mendapatkan kepercayaan Kakier. Kakier khawatir kalau dia datang ke sini akan memancing Sang Liuyu, jadi itu sebabnya dia tidak bergabung dengan mereka. Jika tidak, mereka semua akan terbongkar di sini. Sang Liuyu mencibir. Bahkan jika kakak perempuanku benar-benar memutuskan untuk berakting denganmu, apakah dia akan melakukannya di tempat tidur? Dengan pemahamannya terhadap kakak perempuannya, dia jelas bukan tipe yang pelin-pelan. Bahkan lebih kecil kemungkinannya dia melakukan hal-hal seperti itu jika dia bukan suaminya, apalagi mempermainkannya dengan cara yang memalukan seperti itu. Orang tak tahu malu ini masih ingin membodohiku. Anda telah berhasil menipu Sang Liuyu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Gigi Zuan mulai sedikit sakit karena iritasi. Itulah hal yang paling sulit dijelaskan. Namun, jika dia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas di sini, Sang Liuyu tidak akan mau bekerja sama dengan mereka lagi. Bahkan jika dia berhasil menahannya dan menyembunyikannya di suatu tempat, tidak mungkin dia bisa menipu Kakier. Tak berdaya melakukan apapun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Kak Sang, ini aku. Dia telah memikirkan banyak situasi di mana mereka akan bersatu kembali, namun dia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Setelah apa yang terjadi baru-baru ini khususnya, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan hubungannya dengan saudara perempuannya itu. Namun, dia tidak dapat memikirkan cara yang baik. Pada akhirnya, dia telah memutuskan bahwa dia hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kebenaran darinya. Iklan oleh Pub Future, melarikan diri mungkin memalukan, tetapi efektif. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia terpaksa menunjukkan tangannya saat benar-benar terkejut. Sang Liuyu melihat penampilan Raja Naga palsu itu berangsur-angsur berubah, menampakkan Zuan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak terbuka. Namun ekspresinya segera berubah menjadi marah saat dia berseru, dasar tercela, kau benar-benar menirunya sekarang.
Karena dia bisa meniru Raja Naga dan bahkan menipu kakak perempuannya, dia jelas tahu keterampilan mengubah penampilan. Tidak akan sulit baginya untuk meniru penampilan Zuan sama sekali. Wajar saja kalau dia menjelma menjadi kakak iparku untuk menipu kakak perempuanku, tapi sekarang dia mencoba menjelma menjadi Ah Zu untuk menipuku. Anda telah berhasil menipu Sang Liu Yu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Zuan berkata sambil tersenyum pahit, kakak Sang, ini benar-benar aku. Apakah kamu masih ingat saat kita pertama kali bertemu di gazebo di luar Akademi Bright Moon, lagu yang kuberikan padamu? Dia tidak menunggu balasannya, dia hanya mengambil ocarina dari pinggangnya dan mulai memainkannya. Sebuah alunan musik elegan yang sedikit mengandung kesedihan memenuhi udara. Gayanya sama sekali berbeda dari musik di dunia ini. Itu adalah gaya musik di rumahnya. Sang Liu Yu tertegun. Pandangan tak percaya muncul di matanya, lalu digantikan oleh keraguan dan keheningan. Namun, dia tidak langsung mengkritiknya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, bukan masalah besar kalau kamu tahu lagu ini. Aku juga sering memainkannya di Istana Naga. Wajahnya memerah saat mengatakan itu. Ia melanjutkan, kalian monster alien selalu merencanakan sesuatu, jadi tidak terlalu mengejutkan bagi kalian untuk mengetahui lagu ini. Lalu apa yang terjadi di antara kita saat kita bertemu kemudian di wilayah Rasvien? Akhirnya aku bertemu dengan si idiot Chi Wen dan hampir terbunuh olehnya. Kemudian, karena kau muncul dan berbicara sebagai bibi kecilnya, aku mendapat banyak harta darinya. Sutra langit primal, batu bata emas, roda api angin, ular tombak api ungu, dan masih banyak lagi. Itu semua sangat membantuku. Zuan tiba-tiba teringat berbagai kegunaan menakjubkan sutra langit primal dan tidak bisa tidak memuji dirinya sendiri. Sekarang setelah dipikir-pikir, kali ini, dia tidak bertemu dengan Chi Wen di Istana Naga. Orang itu mirip dengan ayahnya dan suka bepergian, yang telah membantunya menghindari bencana. Lalu bagaimana dengan Primal Sky Silk? Keluarkan dan tunjukkan padaku, kata Sang Liu Yu tiba-tiba. Zuan terdiam. Dia telah memberikan sutra langit primal kepada Yan Suehen, dan kemudian karena dia ingin mengakhiri hubungannya dengannya, dia memberikannya kepada Cuyan. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya sekarang? Aku memberikannya pada orang lain. Bagaimana dengan batu bata emas? Aku juga memberikannya. Pedang Yin Yang. Berita terbaru dipublikasikan di End0 Velbech & Co per meter. Iklan oleh Pub Future juga diberikan. Sang Liu Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatapnya sambil mencibir. Zuan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, benar, aku masih punya roda angin api. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya karena dia lengah dan hubungannya dengan kakak perempuannya terbongkar, jadi itulah sebabnya dia tidak bisa berpikir jernih. Kemudian, dia memanggil roda api angin, yang muncul di bawahnya. Meskipun ada lautan di sekelilingnya, api terus menyala. Ekspresi Sang Liu Yu akhirnya berubah sedikit ketika dia melihat roda angin dan api. Kamu memberikan segalanya kecuali ini. Tidak, masih ada satu lagi. Zuan segera memanggil Mosi. Pada saat yang sama, ia menggunakan kemampuan Blue Mollard untuk menciptakan tempat yang aman untuknya. Mosi, mengenakan gayanya yang segar dan terbuka, muncul di air. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, merasakan sesuatu yang baru. Zuan berkata sambil terbatuk, hei, keluarkan tombak api itu dan ayunkan. Mosi tidak bergerak, sebaliknya, dia membuka mulutnya dan bergerak mendekatinya. Dilihat dari perilakunya, sepertinya dia ingin makan sesuatu. Zuan sangat malu ketika melihat ekspresi aneh Sang Liu Yu, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengambil beberapa buah qi untuk dimakannya. Mosi menelan buah qi dan menunjukkan ekspresi puas. Dia menjilati jarinya seolah-olah dia benar-benar berharap ada lebih banyak lagi. Kemudian, dia mengeluarkan Violet Flame Snake Pike dan mengayunkannya. Dia tampak cukup gagah berani dan tangguh. Sang Liu Yu menatap wanita cantik yang mengenakan pakaian atas yang memperlihatkan perutnya, dan rok mini di bawahnya yang memperlihatkan kakinya yang kuat dan sehat. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Zuan merasa sedikit bersalah dan mengingat Mosi sebelum berkata, lihat. Ular pike api ungu masih ada di sana. Sang Liu Yu mendengus. Bukankah kamu masih memberikannya? Zuan terdiam. Keheningan tak tertahankan lainnya terjadi.
Zuan menyadari bahwa meskipun dia telah menghadapi berbagai macam pengalaman yang berbahaya dan menegangkan, bahkan beberapa kali berjalan di ambang kematian, dia belum pernah segugup ini sebelumnya. Tapi sekarang kamu percaya padaku, kan? Kau masih bisa mengetahui tentang pertemuan di wilayah ras iblis jika kau menginterogasi Qi Wen. Pertanyaan terakhir, dan kau harus segera menjawabnya. Kalau tidak, kau palsu, kata Sang Liu Yu tiba-tiba. Zuan tertegun, namun dia berkata, baiklah, tanyakan saja. Dia jadi agak penasaran sekarang, bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan ditanyakan wanita itu mengingat wanita itu masih belum percaya padanya bahkan setelah menanyakan begitu banyak hal. Ya, saya pasti akan menjawabnya segera. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghilangkan keraguannya. Di mana kamu paling ingin menyentuhku? Sang Liu Yu bertanya dengan sangat cepat, menatap langsung ke arahnya dengan mata indahnya. Kaki. Begitu Zuan menjawabnya, dia langsung bereaksi dan menjadi sangat malu. Dia merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang buruk dan ketahuan. Pertanyaan gila macam apa itu? Ketika dia melihat betapa malunya dia, Sang Liu Yu tersenyum. Itu benar-benar benar bagimu. Saat pertama kali bertemu, Zuan selalu menatap lurus ke arah kakinya tanpa sadar. Kemudian, setiap kali dia datang menemuinya, meskipun dia berusaha menyembunyikannya, tatapan yang dia berikan ke arah kakinya tidak luput dari perhatiannya.